Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga senantiasa sehat ya. Kita masih mempelajari teks eksplanasi kali ini dengan KD 3.10. Nah, KD 3.10 ini adalah menelaah teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca. Ada 4 IPK atau indikator pencapaian kompetensi. Tetapi di dalam pertemuan pertama, ini nanti akan ada 2 indikator pencapaian kompetensi. Berikut adalah indikator pencapaian kompetensi pada KD 3.10. Yang pertama, ini 3.10.1, ini menguraikan struktur teks eksplanasi yang dibaca. Kemudian 3.10.2 ini merinci kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi yang dibaca. Tujuan pembelajaran pada KD 3.10 untuk pertemuan pertama ini, peserta didik melalui kegiatan pembelajaran problem based learning mampu 1. Menguraikan struktur teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. 2. Merinci kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksplanasi yang dibaca dengan tepat. Sekarang mari kita kenali struktur teks eksplanasi. Struktur ini penting untuk kalian pahami dengan baik agar nanti kalian bisa menguraikan paragraf-paragraf teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 3 struktur. Yang pertama adalah pernyataan umum, kemudian ada rangkaian peristiwa, dan yang ketiga adalah ulasan. Pernyataan umum itu berisi tentang paparan berkaitan dengan teks eksplanasi tentang fenomena apa yang akan dibahas. Jadi nanti penjelasan terkait dengan fenomena. Kemudian rangkaian peristiwa itu terkait dengan bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Jadi nanti menjelaskan proses mengapa suatu fenomena itu bisa terjadi atau terbentuk. Kemudian ulasan ini berupa paragraf penutup yang nanti berisi tentang simpulan dari apa yang sudah dipaparkan berdasarkan paragraf-paragraf sebelumnya. Nah, itu adalah struktur di dalam teks eksplanasi. Anak-anak, sekarang ini ada contoh sebuah teks eksplanasi terkait dengan fenomena alam. Teks tersebut berjudul Angin Puting Beliung. Nah, sekarang coba kalian cermati paragraf demi paragraf di dalam teks berikut ini dengan saksama ya, untuk nanti kita bisa menguraikan struktur teks eksplanasi dari teks yang berjudul Angin Puting Beliung. Untuk bisa menguraikan struktur teks eksplanasi dengan baik dan benar, kalian harus memperhatikan langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, tentunya kalian harus membaca teks tersebut dengan saksama. Kemudian pahami informasi apa yang kalian peroleh berdasarkan teks tersebut. Nah, untuk bisa memudahkan kalian dalam mencari informasi, kalian bisa mencari gagasan utama untuk setiap paragrafnya. Setelah itu, baru kita bisa menguraikan strukturnya satu persatu. Nah, berikut ini adalah uraian struktur teks eksplanasi yang berjudul Angin Puting Beliung tadi. Setelah kita baca dengan saksama, kemudian kita analisis, nah kita akan menemukan uraian strukturnya kurang lebih seperti ini. Jadi pada pernyataan umum, tadi kan berisi tentang fenomena apa yang akan dijelaskan. Nah, di sini ini fenomena yang akan dijelaskan adalah angin puting beliung. Nah, kemudian kita cek di sini penjelasan tentang apa yang akan dipaparkan ini ternyata terdapat pada paragraf 1. Jadi ini ya, angin puting beliung merupakan peristiwa alam berupa putaran angin yang sangat kencang serta membentuk suatu hubungan antara tanah dan awan cumulonimbus. Nah, itu adalah pernyataan umumnya. Kemudian, tadi rangkaian peristiwa itu adalah proses bagaimana suatu fenomena itu bisa terjadi. Nah, di sini dijelaskan bagaimana proses terjadinya puting beliung itu ternyata bisa ditemukan pada paragraf yang kedua ya. Jadi penyebab terjadinya bencana alam ini bisa karena bentrokan
udara yang panas dan dingin. Di samping itu, arus udara yang naik dengan kuat ke atas di dalam awan juga bisa menjadi penyebab. Nah, jadi itu cukup jelas bahwa penyebab dari puting beliung ini ada pada paragraf yang kedua. Dengan demikian, rangkaian peristiwanya itu terdapat pada paragraf yang kedua. Kemudian ulasan tadi berupa simpulan atau bagian penutupnya ya. Nah, bagian penutup itu dari tadi itu penjelasan puting beliungnya itu seperti apa, kemudian bagaimana proses terbentuknya. Nah, kemudian diulas. Ternyata kalau kita melihat dari proses terbentuknya, nah ulasan itu bisa berupa dampak dari bencana alam puting beliung itu sendiri. Nah, kita bisa melihat dampaknya itu pada paragraf yang ketiga. Dengan demikian, ulasannya itu bisa kalian temukan pada paragraf yang ketiga. Kurang lebih seperti ini ya hasil uraian struktur teks eksplanasi yang berjudul Angin Puting Beliung. Anak-anak, berhubung di sini tadi ada 3 paragraf, kemudian setiap paragrafnya itu mencerminkan satu struktur. Nah, berarti kita bisa mencari gagasan utamanya per struktur atau per paragrafnya ya. Nah, berikut ini adalah paparan tentang gagasan utamanya ya. Jadi, gagasan utama pada struktur yang pertama atau pernyataan umum ini adalah terkait dengan penjelasan angin puting beliung ya. Jadi, angin puting beliung merupakan peristiwa alam berupa putaran angin yang sangat kencang. Kemudian gagasan utama pada struktur yang kedua yaitu rangkaian peristiwa. Itu ternyata gagasannya adalah penyebab terjadinya angin puting beliung. Kemudian gagasan utama struktur yang ketiga atau ulasannya itu adalah dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak. Sekarang mari kita kenali kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi. Ada 7 kaidah kebahasaan yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu adalah fokus pada hal umum. Artinya yang dibahas itu adalah hal-hal umum yang biasanya banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Seperti misalnya banjir, kemudian ada juga tanah longsor, kemudian ada hujan. Nah, seperti itu. Berarti fokusnya yang dibahas itu adalah hal-hal yang biasa kita temukan. Kemudian yang kedua itu menggunakan istilah ilmiah. Artinya istilah ilmiah itu istilah-istilah atau kata-kata yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat ilmiah ya. Seperti tadi misalnya ada cumulonimbus. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga menggunakan kata kerja material. Kata kerja material itu adalah kata kerja yang menyangkut aktivitas fisik yang bisa terlihat secara nyata. Seperti contohnya misalnya ada kata ini ya, merobohkan, membawa. Nah, misalnya seperti itu. Merobohkan rumah-rumah. Nah, berarti kan itu ada kata merobohkan. Itu merobohkan itu kan bisa dilihat secara nyata. Itu artinya kata kerja material kurang lebih seperti itu. Kemudian menggunakan kata kerja relasional. Nah, yang dimaksud dengan kata kerja relasional itu adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Seperti contohnya menghindari, memprediksi. Jadi kalau tadi yang material itu bisa dilihat secara nyata, menunjukkan aktivitas fisik secara nyata. Kalau yang relasional itu menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Jadi ini tidak bisa terlihat secara langsung gitu ya. Kemudian menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi waktu itu yang menunjukkan waktu. Seperti misalnya ada ketika, saat, nah seperti itu ya. Kemudian menggunakan konjungsi kausal. Konjungsi kausal ini konjungsi yang terkait dengan atau ditandai dengan misalnya karena, sebab, nah seperti itu ya. Kemudian ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini adalah kalimat yang biasanya kata kerjanya itu diawali dengan di atau ter, tapi kita mencarinya fokus pada yang di saja ya. Misalnya sebagai contoh diiringi hujan deras. Nah, kurang lebih seperti itu anak-anak. Setelah kalian memahami kaidah kebahasaan di dalam teks eksplanasi, berikut ini adalah hasil uraian kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul Angin Puting Beliung tadi ya. Jadi yang pertama fokus pada hal umum. Nah, hal umum yang bisa ditemukan dalam teks tersebut misalnya puting beliung, angin, kemudian ada tanah. Nah,
kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua itu menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah yang bisa ditemukan pada teks eksplanasi yang berjudul Angin Puting Beliung itu misalnya ada cumulonimbus, kondensasi, pancaroba. Kemudian kata kerja material tadi yang terkait aktivitas fisik yang bisa dilihat gitu ya. Jadi misalnya ini ya, titik-titik bisa merobohkan dan membawa apapun yang dilewatinya. Ini ada kata merobohkan dan membawa ya, kata kerja materialnya. Kemudian yang keempat, kata kerja relasional. Tadi kan menghubungkan antara subjek dengan pelengkap. Nah, subjeknya misalnya cukup susah. Kemudian menghindari dan memprediksi, ini kata kerja relasionalnya. Kemudian puting beliung itu sebagai pelengkapnya ya. Jadi di sini kata kerja relasionalnya cukup jelas. Kemudian konjungsi waktu yang bisa ditemukan pada paragraf yang berjudul Angin Puting Beliung itu misalnya ketika musim pancaroba angin puting beliung sering terjadi. Nah, berikutnya konjungsi kausal itu konjungsi yang berkaitan dengan sebab akibat. Nah, di sini bisa ditemukan penyebab terjadinya bencana alam ini bisa karena, ini ada kata karenanya ya. Kemudian kalimat pasif. Kalimat pasif itu kalimat yang tadi kata kerjanya itu bisa diawali dengan imbuhan di, seperti itu. Jadi bahkan sering diiringi hujan deras dan petir. Ada kata diiringi itu merupakan kalimat pasifnya. Nah, demikian anak-anak hasil uraian kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang berjudul Angin Puting Beliung. Demikian anak-anak materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Selamat belajar untuk menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks eksplanasi. Semoga sukses. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.